Halo saudara, kita kembali lagi ke konten dari channel yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Kali ini kita kembali membahas tentang Pilpres dari sudut pandang orang awam. Ya kita inilah orang awam. Ya ketika para partai politik, ketika elit politik, ketika relawan semuanya berjuang dengan gerbong masing-masing untuk suatu tujuan, kita juga bergerak dengan cara kita, dengan media kita, dengan fasilitas kita, dengan semangat kita sebagai sesama bangsa Indonesia yang sama-sama sedang merayakan pesta demokrasi, karnaval demokrasi. Nah, kali ini pembahasannya adalah tentang bagaimana kita memaknai semua upaya para kontestan pemilu untuk dapat memenangkan pilihan presiden 14 Februari 2024. Kita dapat memandang hal ini dari berbagai sudut pandang, dari berbagai pendekatan dan teori ilmiah maupun secara praktis. Jadi kita dapat memadukan semuanya dari teori-teori akademis, teori-teori yang dicetuskan oleh para pemikir, para ilmuwan, sosial politik, ilmu pemerintahan, bahkan para filsuf, bahasa, budaya, semiotika atau tanda-tanda, dan berbagai pendekatan yang lain. Bahkan pendekatan ilmu alam pun dapat kita pakai untuk memaknai semuanya. Oleh karena ini adalah ilmu sosial yang ketika satu pendekatan tidak dapat digunakan, maka dapat menggunakan pendekatan yang lain. Ini salah satu prinsip bahasa yang menjadi pegangan dari saya ketika pembahasan ini. Tidak bisa mengerucut atau mencapai maksimal atau optimal dengan satu pendekatan, kita dapat melakukan pendekatan yang lain. Justru di sinilah pendekatan yang saya sebut sebagai pendekatan budaya itu dapat membuat segala sesuatunya dapat dipandang secara perspektif yang lain dengan multifaset kita. Oke saudara, ini saya akan membandingkannya dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap orang atau setiap kelompok atau setiap bangsa yang ingin menjadi penguasa di sebuah wilayah atau di sebuah daerah atau bahkan di sebuah komunitas bersama yang besar yang sudah memiliki negara. Ada perbedaan mendasar ketika bangsa asing dari Eropa datang ke Indonesia untuk menguasai sumber kekayaan alam Indonesia dengan semangat gold kekayaan atau emas, glory kemuliaan atau kejayaan, dan gospel penyebaran agama. Ketika Belanda menggunakan cara yang berbeda dengan Portugis sebagai negara Katolik, Belanda negara Protestan. Pada saat kedatangannya di Indonesia, mereka punya cara yang berbeda. Di Indonesia, di saat itu belum dikenal nama Indonesia, tapi yang ada adalah nama Nuswantara atau Dwi Pantara. Mereka sebagai negara sekuler yang didominasi oleh orang Protestan, mereka lebih mengutamakan pendekatan secara gospel atau
Bukan, tetapi secara gold atau emas. Glory, kemuliaan atau kejayaan atau kekuasaan. Oleh sebab itulah kita melihat pada saat ini perkembangan agama Protestan, Kristen, Protestan yang dimiliki oleh mayoritas bangsa Belanda yang menjajah Indonesia. Di Indonesia perkembangannya tidak besar. Meskipun secara 3,5 abad mereka berada di wilayah Nusantara, di Bantara sebagai penguasa, perkembangan agama Kristen jauh lebih kecil dibanding agama Islam. 90% penduduknya Indonesia memeluk Islam. Hanya sekitar 10%, bahkan bisa kurang yang Protestan. Tepatnya bisa 8%. Itu menurut data yang saya miliki pada suatu waktu. Ada perubahan, bisa dikoreksi. Bandingkan dengan negara-negara yang dijajah oleh Portugis, seperti Timur Leste yang pernah dijajah oleh Portugis. Sekarang dominasi pemeluk agamanya adalah Katolik di Timur Leste atau dulu Timur-Timur sebagai bagian dari Indonesia. Bandingkan pula dengan Filipina yang pernah dijajah oleh Spanyol. Sebagai negara yang dominasi agamanya adalah Katolik, di dalam perluasan penjajahan, perluasan wilayah atau kolonialisme Katolik, mereka mengibarkan 3 semboyan. Selain gold atau kekayaan atau emas, juga kekuasaan atau kejayaan atau glory, kemuliaan. Mereka juga mengibarkan tentang gospel, kabar baik, kabar sukacita, Injil. Nah, disinilah saudara. Maka kita melihat sekarang Filipina, mayoritas penduduknya adalah beragama Katolik. Masih banyak contoh lain sebagai perbandingan terhadap hal ini. Nah, sekarang kita bandingkan dengan upaya 3 calon presiden dan wakil presiden. Apakah kita dapat membandingkan dengan hal itu? Kalau secara literer, tentu hal ini tidak bisa serta-merta dibandingkan hanya soal gold, glory, and gospelnya. Tetapi kita dapat membandingkan satu hal yang sama. Bahwasanya ketiga calon presiden dan wakil presiden ini ingin mendapatkan kekuasaan sebagai pemerintah untuk 5 tahun ke depan. Bandingkan dengan yang penjajah Belanda dan penjajah Spanyol maupun Portugis di 3 negara tadi. Mereka datang ingin mendapatkan kekuasaan, baik secara gold, kekayaan, maupun glory atau kejayaan dan kemuliaan, serta gospel. Ada yang gospel, ada yang tidak. Nah, dibandingkan dengan 3 calon presiden dan wakil presiden itu, apa yang mereka tuju? Tetap sama, yaitu gold, kekayaan bagi rezimnya yang akan berkuasa nanti. Dari pernyataan-pernyataan para calon wakil presiden kita pernah mendengar pernyataan demikian.
saya minta rakyat memberi kekuasaan kepada saya. Nah, itu sudah merupakan suatu tanda atau semiotika tentang kekuasaan. Bahkan yang bersangkutan calon presiden itu mengatakan bahwa selama 20 tahun saya tidak ada di dalam kekuasaan, maka perusahaan saya macet. Nah, ini tanda di dalam kekuasaan atau kemuliaan atau kejayaan atau glory itu ada yang namanya kekayaan atau gold. Saudara, kita jelas sudah melihat contoh. Ini walaupun berbeda tetap esensinya sama. Nah, kemudian kita lihat perbedaan. Belanda menjajah Indonesia adalah wilayah Indonesia milik orang lain yang saat itu mereka berupaya dengan segala akal, dengan segala siasat, strategi, bahkan kelicikan akhirnya bisa menguasai Indonesia, kerajaan-kerajaan di Indonesia dikuasai. Walaupun tidak sama semua kerajaan itu bagaimana pola kekuasaan yang dimiliki mereka atas kerajaan-kerajaan itu. Di tiap daerah berbeda-beda, tapi pada intinya mengerahkan segala akal dan tipu muslihat untuk dapat menguasai wilayah di Nusantara. Walaupun setiap daerah berbeda waktunya juga penguasaan di tangan mereka. Nah, bagaimana dengan cara 3 calon presiden dan wakil presiden yang sekarang sedang berlaga? Apakah mereka tidak menggunakan akal? Jelas, tentu sebagai manusia yang berakal budi, itu senjata utama manusia yang membedakan dari hewan. Nah, apakah tidak menggunakan tipu muslihat? Nah, di sini kita dapat melihat dengan pasti bahwa tipu muslihat di dalam politik itu sudah seperti sayur sehari-hari, asam dan garam sehari-hari. Sehingga antara hukum dan etika itu sangat mudah untuk dibolak-balik pemaknaan dan pengertiannya. Sehingga muncul kontradiksi bahwa ini sudah melakukan satu kelicikan. Tetapi di lain pihak mengatakan itu adalah kecerdikan. Yang pasti apapun yang sudah dilakukan itu antara hukum dan etika dan sebagainya, kita dapat mengambil bersamaan bahwa ada akal baik secara positif maupun secara negatif terjadi di dalam upaya untuk mendapatkan percayaan rakyat untuk berkuasa atau memimpin atau memerintah. Nah, perbedaannya kalau tadi di Belanda, zaman Belanda itu adalah sebuah upaya terhadap bangsa lain sehingga harus berbuat licik. Nah, kalau yang 3 calon presiden sekarang, jelas ini adalah bangsa sendiri yang sudah mempunyai kemerdekaan, sudah mempunyai negara, sudah mempunyai rakyat, sudah mempunyai kekuasaan, sudah mempunyai pengakuan dari negara-negara lain sebagai negara, sudah mempunyai aturan, sudah mempunyai hukum, sehingga semuanya diatur dengan undang-undang di bawah konstitusi atau undang-undang dasar. Di sini kita memaknai lagi dari segi upaya. Ada komunikasi antara para calon penguasa itu terhadap yang akan dikuasai atau dipimpin atau diperintah atau dipamong perajai atau
diatur oleh mereka. Komunikasi antara penjajah Belanda yang mau datang ke wilayah Nusantara itu tentu berbeda dengan komunikasi yang dihadapi oleh 3 calon presiden sekarang dengan bangsanya sendiri, dengan rakyatnya sendiri, dengan sesama masyarakatnya sendiri. Tetapi tetap ada esensi persamaan antara keduanya. Ada yang menggunakan logika umum, bagaimana mereka memberikan suatu program-program yang bagus, program-program yang mensejahterakan, program-program yang menghipnotis, program yang membuai, yang membuat semua rakyat terkesima dan akhirnya tersedot dan teryakinkan bahwa program-program itu betul-betul dibutuhkan. Demikian juga dengan para penjajah di Belanda dulu yang mau menguasai Nusantara, Dwipantara. Mereka menjanjikan segala sesuatu dimulai dengan manis, dengan berdagang pada awalnya, dengan menjanjikan perluasan perdagangan, perluasan kekayaan, perluasan wilayah, kekuatan, kedudukan, dengan janji-janji yang manis kepada para penguasa atau raja-raja yang ada di kerajaan-kerajaan di tanah air. Demikian juga pada saat ini kita melihat janji-janji manis semuanya ditabur oleh 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Meski ada yang mengatakan yang penting pilih yang terbaik di antara mereka. Saya tidak mengajak dan minta Anda semua memilih saya, tapi pilihlah yang terbaik. Intinya tetap yang terbaik. Dan yang bersangkutan memberikan pandangan-pandangan, gagasan dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa dia telah melakukan hal-hal yang terbaik. Dan ini secara implisit berarti merupakan tanda bahwa dia yang menunjukkan dialah yang terbaik. Maka secara tidak langsung, meski mengatakan pilih yang terbaik, tetap tertuju pada goalnya, pilihlah saya karena gagasan saya lebih baik, saya lebih bersih, saya lebih jujur, dan sebagainya. Ini adalah komunikasi secara logika. Lantas bagaimana dengan secara yang tidak logis, yang kelihatannya supranatural, yang kelihatannya lebih ke mitos, yang kelihatannya lebih ke keyakinan. Ya, kita melihat adanya ramalan-ramalan Joyoboyo, Ronggo Warsito, bahkan perhitungan-perhitungan secara hari baik Jawa, hari baik Sunda, bahkan sio-sio di budaya Tionghoa dari Tiongkok. Itu semuanya dipakai untuk mengubah pikiran tentang mitos-mitos. Itu sebetulnya diarahkan kepada mereka, kepada jagonya, kepada junjungannya, kepada pujaannya. Ini muncul dari para kelompok masyarakat yang mempercayai tentang hal ini. Dan hal ini pun juga berlaku pada zaman penjajahan Belanda dulu, tentang adanya Ratu Adil, dan ini diketahui oleh Belanda tentang mitos yang berkembang di Indonesia. Dan itu semua dipakai oleh mereka untuk mengatakan bahwa kamilah Ratu Adil yang kalian tunggu-tunggu. Nah, mereka menunjukkan kebaikan-kebaikan pada awalnya. Dan seterusnya sehingga masyarakat ada yang meyakini hal itu. Meski kemudian kenyataannya berkata yang lain. Tetapi terbukti bangsa Indonesia ada yang mengikuti mereka.
dan mendukung bahkan menjadi antek-anteknya. Bahkan menjadi orang-orang yang bersekutu dengan penjajah Belanda pada saat itu. Itu karena keberhasilan mereka dengan politik yang disebut kemudian sebagai divide et impera, memecah belah dan mengadu domba. Nah, bagaimana dengan kondisi pada Pilpres saat ini? Tentu kita dapat mengambil suatu sikap bahwa hal itu sangat mungkin terjadi dan sudah ada tanda-tandanya untuk saling mengadu domba satu dengan yang lain. Sebagaimana beredar di medsos, netizen semua sudah tahu bagaimana pernyataan-pernyataan itu saling bertabrakan, saling serang, saling berlawanan. Berbeda satu pernyataan dengan pernyataan lain, kelihatannya itu dari satu kelompok, tapi sebetulnya mungkin bisa dari kelompok yang lain. Sehingga ada perubahan-perubahan sikap, keyakinan, dan kepercayaan, baik itu yang secara logis maupun yang secara irasional, yang membuat rakyat atau konstituen terhipnotis, sehingga dengan mudah atau secara bertahap mereka mengalihkan sikap, mengalihkan pilihan dari jagonya yang semula menjadi pengikut dari jago yang semula tidak disukainya atau bahkan dibenci, akhirnya menjadi cinta.